Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya. Dan untuk saat ini saya akan menggali kebudayaan, terutama seni pedalangan. Saya bersama Bapak Dalang Ki Susanto Sadewo yang senang bisa like dan komen. Juga terima kasih bila mau subscribe di channel ini. Mari kita ikuti pembicaraan saya dengan Bapak Susanto Sadewo. Pak Susanto Sadewo, badhe nyuwun prisa mau pengen ngerti saya itu. Ya. Sejak kapan toh Bapak Susanto menika suka pedalangan tuh? Ya, terima kasih Pak Yatin. Kalau dikatakan suka, saya memang sejak kecil, sejak sebelum sekolah saya memang sudah senang dengan wayang. Bukan karena saya keturunan seniman atau keturunan dalang, bukan. Tapi kebetulan orang tua saya, bapak saya itu memang senang dengan wayang, dengan pedalangan. Nah, hobinya bapak saya ini kemudian menurun kepada saya. Konon katanya sih kalau orang dulu bilang, kalau orang tua senang terhadap sesuatu, kemudian istrinya mengandung, lah kesenangan atau hobi itu biasanya nurun ke jabang bayi, katanya begitu itu. Oh, nurun jabang bayi. Ya, itu mungkin Pak Yatin. Berarti itu nasihat dari orang tua atau dulu cerita dari orang tua nggih? Yang setahu saya seperti itu. Makanya saya dinamakan oleh bapak saya Sadewo, Susanto Sadewo, karena bapak waktu itu mungkin gandrung dengan tokoh wayang Sadewo. Oh. Iya. Oh itu ya, berarti memang sejak mengandung Pak Sadewo mungkin sudah digambarkan sebagai tokoh wayang ya, maka mungkin seperti itu. Kebetulan memang bapak saya itu anak-anaknya semua pakai nama wayang semua. pakai nama wayang semua. Iya. Mulai dari yang besar, 7 bersaudara itu semua pakai nama wayang semua. Termasuk yang ada yang putri enggak, Pak? Ada. Yang putri itu namanya Sukmawati. Oh, Sukmawati sama Ratnawati Agustina. Ratnawati, ya Retnowatinya itu yang pakai Retnowati. Ratnawati itu Retnowati. Iya. Kalau Sukmawati ya Sukmawati. Ini ada juga yang kakak saya itu namanya Gunawan Kunto Wibisono. Itu kalau di tokoh pewayangan itu adalah adiknya Rahwana. Waduh, tapi tokoh ya Wibisono itu. Wibisono. Wibisono itu namanya ya, Gunawan. Ya? Gunawan, tapi Wibisono itu juga sama dengan Gunawan Wibisono. Dia adik juga ada Yunianto Bayu. Bayu itu Pedoro Bayu, tanggal lahirnya di bulan Juni. Adiknya lagi namanya Yulianto, lahir di bulan Juli. Ya, jadi itu semua kecintaan saya terhadap wayang sehingga hobinya itu menurun ke anak-anaknya. Cuman kebetulan yang nuruni tentang pewayangan hanya saya, kalau yang lainnya tidak. Tapi orang tua kan tidak mengajari, Pak? Tidak pernah, ya. Tapi pokoknya kayaknya orang tua punya idola wayang, kemudian diterapkan ke nama-nama anaknya, nggih. Betul, iya. Nah terus Pak Sadewo bisa mayang itu kemudian kan tidak ada orang tua itu. Iya. Lalu mulai belajarnya sejak kapan tuh, Pak? Iya. Kalau saya senang dengan wayang, ini saya ceritakan panjang dulu. Waktu SD, TK itu saya sering diajak nonton wayang. Kemudian
kalau saya di rumah biasanya pegang buku. Buku itu saya gambarkan sebagai tokoh wayang, kemudian saya perangkan. Nah, kemudian menginjak ke bangku semi formal, saya belajar setelah lulus SLTA itu di Habirando. Habirando itu Hangudi Biwaraning Pedalangan. Itu ada di Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat. Itu letaknya di alun-alun utara. Resmi itu Pak, sekolah Resmi. resmi Itu seperti kursusan. Oh, Seminggu masuk 2 kali. Kemudian itu saya masih ada tambahan nyantrik ke dalang-dalang di daerah Sawangan. oh, Kemudian saya juga belajar kepada senior saya Pak Radio Harsono, dalang kondang dari Mundilan itu, ya itu saya juga belajar kepada beliau, juga kepada dalang-dalang yang lainnya dengan cara misalkan menonton pagelarannya Ki Hadi Sugito, Ki Timbul Hadi Prayitno, kemudian dalang-dalang senior yang lainnya yang bagus-bagus itu secara otodidak kalau yang itu. kalau Gitu. caranya mayang atau nyabetnya itu otodidak, tapi Kalau nyabetnya itu ada sekolahan, jadi dasar-dasar teknik mendalang itu di Habirando semua sudah diberi materinya. oh, di Habirando. Ya. Kemudian untuk lebih membuat lebih terampil yaitu tadi praktek ke nyantrik ke para dalang-dalang. Kadang-kadang juga kita disuruh makili mendalang kalau misalkan beliau-beliaunya terima job siang malam, lah saya disuruh siangnya. Lama-kelamaan karena kebiasaan, satu saat saya juga dipanggil malam hari, orang nimbali nanggap gitu lama-kelamaan. Oh, artinya sudah dianggap terampil, Ya, sudah sudah. diakui masyarakat, kemudian wayangnya malam ya. Ya. Oh. Ya. Tapi waktu di mana itu tuh, Puronggo? Habirando. Habirando itu dilatih mayang-mayang. Ya, di sana memang ada guru khusus mendalang, itu abdi dalem Keraton Jogja. Waktu itu yang masih hidup, masih sugeng, waktu itu Romo Basirun, atau kalau nama keratonnya Cermo Gubito. Lantas ada Romo Suryo Hasmoro, itu juga abdi dalem keraton, tapi sekarang semuanya sudah meninggal semua. Itu muridnya masih kecil-kecil po sudah Muridnya bebas, yang penting siapa saja bisa boleh belajar, yang penting kemauan. Oh gitu. Tapi juga tidak lepas dari bukan hanya kemauan, setelah nanti belajar di situ nanti hukumnya ya hukum alam. Kalau yang memang berbakat ya bisa terus, tapi kalau yang tidak berbakat ya biasanya putus di tengah jalan, ya sudah. Oh iya. Iya. Itu kalau di sana itu dilatih sudah satu judul apa satu lakon, ini satu lakonnya tuh begini-begini terus begini, atau umum Pak? Kan banyak lakon kemudian. Iya. Kalau tentang di Habirando itu yang diajarkan itu tentang cara misalkan suluk yang benar bagaimana, terus cara memegang wayang bagaimana, itu teori-teorinya diberikan di sana. Kemudian cara dodok kotak itu bagaimana, kemudian cara onto wecono atau cara dialognya wayang satu persatu bagaimana, kemudian sastranya bagaimana, lah itu yang diajarkan teknik-teknik dasar seperti itu. Adapun kalau tentang cerita-cerita pewayangannya kita belajarnya melalui media buku atau belajar dari dalang-dalang lakon, misalkan Kresna Duto kita belajar dari para senior yaitu tadi Pak Adis Gito,
Pak Timbul, Pak Mantep, Pak Anom Suroto, dan dalang-dalang senior yang lainnya. Iya ya, kalau tidak suka membaca ya berarti tidak tahu ya. Iya. Atau tidak suka menonton wayang mungkin tidak tahu ya. Betul ya. Memang dalang kalau memang mau menjadi dalang yang betul-betul bagus ya harus mau selalu belajar. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan belajar tentang semua. Mulai dari hal yang paling sederhana sampai hal-hal yang mungkin bisa dikatakan misalkan filsafat atau religi atau tradisi atau nilai-nilai tatanan kehidupan di masyarakat ataupun perkembangan yang sekarang misalkan baru lah itu dalang harus mau selalu belajar. Ya. Berarti kalau seperti di televisi itu ada Baratayuda itu kalau mau nonton juga bisa menambah alur dalang. Wah iya, itu sangat memberi inspirasi dan masukan itu. Itu syarat dengan nilai-nilai dan petuah-petuah, dramatisnya juga bagus. Kemudian nanti tinggal kita kita salin, kita wujudkan dalam cerita model Pakeliran di Pagelaran. Tapi intinya ya sama, misalnya alur ceritanya, tokoh-tokohnya itu bisa jadi inspirasi. Walaupun tidak harus plek karena memang cerita yang ada di televisi itu kan memang backgroundnya adalah India ya. Sedangkan kalau wayang yang ada di Indonesia ini kan sudah disesuaikan dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Ya emang apa ya anggitannya kalau bahasa Jawa, tapi kalau bahasa Indonesia berarti kecermatannya memilih kata-kata. Iya. Tapi juga tempat-tempat menjadi seperti Indonesia ya. Iya, betul. Seperti Kulon Progo itu namanya apa itu? Yang Gua Kiskendo. Ya. Di situ ya. Ada Sumowono, segala itu di daerah mana itu dekat. Nah itu pada waktu belajar itu memang dilatih ya Pak ya? Kalau untuk yang pengetahuan itu tidak. Itu kita belajar dari kita sendiri. Dari jadi buku kita, atau ya buku ya buku dalang-dalang. Apalagi sekarang di era seperti sekarang ini pola dan cara belajar itu caranya sangat beragam, jadi semakin mempermudah kita untuk semakin mau mencari ilmu atau mencari informasi semakin mudah. Ngaten. Ya, itu tentang sekolahnya dulu Pak ya, sekolahnya. Sekarang masih ada enggak itu Pak sekolahnya? Masih, dan malah justru muridnya semakin banyak sekarang, peminatnya semakin banyak. Saya juga heran nih. Kalau zaman saya waktu itu sekitar tahun 96 itu murid yang masuk satu kelas dengan saya itu ada 7 kalau enggak 8. Nah, kalau sekarang malah justru yang masuk itu satu angkatan tuh bisa sampai 15 atau 20 orang. Jadi malah justru peminatnya semakin banyak. Tapi usianya tidak dibatasi. Usianya tidak dibatasi. Iya. Ya paling bisa diselipkan harapan untuk kaum muda Pak. Pripun bagaimana itu harapan kaum muda untuk pelestarian budaya ini? Ya saya sangat berharap kepada generasi-generasi muda, utamanya generasi-generasi milenial, monggo untuk selalu mau belajar tentang budaya secara umum, budaya tentang Indonesia. Kalau yang secara spesifik ya tentang wayang, hobi wayang bukan, tapi di dalam pewayangan itu banyak contoh-contoh cerita, banyak petuah-petuah, banyak pengetahuan-pengetahuan yang kalau betul-betul dipelajari itu sangat bermanfaat
untuk sangu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam artian kehidupan kita sehari-hari ya itu baik entah itu perilakunya, entah itu coro jawane laku beratane atau laku ngurip itu bagaimana, itu semua sudah ada di dalam pakliran pedalangan. Harapan saya, pintar itu penting. Semua orang memang hidup itu memang harus punya taktik atau cara hidup. Namun demikian, ada hal yang tidak kalah pentingnya adalah karakter. Jadi dengan kita belajar tentang pewayangan, kita akan menjadi manusia Indonesia yang berkarakter, sehingga kita punya jiwa yang sungguh-sungguh teguh, kuat, tidak miar-miur, terpengaruh oleh budaya lain. Jadi saya ingin bahwa generasi kita sungguh sadar lahir batin bahwa budaya Indonesia itu memiliki nilai-nilai yang sangat leluhur yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ya, itu pesan saya. Nanti kaum muda yang mendengar video ini terinspirasi untuk ya mulai mencintai budaya, karena justru dalang-dalang ada apa, sinden-sinden sudah ada yang londo-londo ya. Sementara yang Jawa-Jawa sendiri malah kurang gitu. Justru sekolahan-sekolahan universitas di luar negeri, sekolahan-sekolahan yang menjadi sekolah idola, sekolah-sekolah yang menjadi unggulan di luar negeri itu pasti punya gamelan, dan mahasiswanya memang diberi materi untuk belajar tentang karawitan. Di mana karawitan itu adalah bagian dari pendukung tentang seni pedalangan. Bagiannya itu. Itu tentang harapan kaum muda, mudah-mudahan nanti yang nonton bisa mulai tergugah. Betul. Lalu nek tentang tokoh Pak, tokoh wayang. Tokoh wayang itu apa ya yang paling Bapak Susanto Sadewo sukai? Kalau saya semua tokoh wayang saya sukai, cuman masing-masing tokoh wayang itu punya karakter tersendiri. Semisal tokoh Bima itu memiliki karakter, dia adalah seorang yang jujur, seorang yang berpendirian kuat, dan seorang yang memiliki keteguhan yang kuat. Itu patut kita contoh, karena Bima itu kalau sudah berprinsip bahwa ini adalah benar, makanya dia akan selalu tetap jalan. Contohnya dalam cerita Dewa Ruci, Banyu Perwitosari itu sebetulnya dia tuh ditipu oleh Pendhita Durna karena rekoyasane para Kurawa. Tapi karena Bima itu adalah orang yang taat pada gurunya dan percaya pada gurunya 100%, malah justru awal yang niat dia ingin dibunuh, malah justru dia mendapat anugerah dari Dewata atau dari Tuhan, yaitu Banyu Perwitosari itu Bima. Kalau misalkan tokoh Semar itu adalah tokoh yang sudah melepaskan keduniawiannya. Kalau dia mau, sebetulnya dunia itu bisa dia genggam. Tapi tokoh Semar Badranaya tidak mau seperti itu. Dia lebih memilih kepada prinsip memayu hayuning bawana. Dalam artian bagaimana caranya supaya alam semesta, dunia seisinya itu supaya bisa lestari dan sungguh-sungguh sejahtera. Itu tokoh Semar. Misalkan tokoh Sri Kresna, dia adalah seorang yang bijaksana, tahu peristiwa yang akan terjadi. Itu tokoh Sri Kresna. Dan masih banyak tokoh-tokoh bagus yang lainnya, misalkan seperti Kumbakarna, walaupun dia seorang raksasa, tapi dia berjiwa satria. Dia berjiwa lemah lembut, memiliki jiwa cinta kepada sesama. Jadi setiap tokoh wayang itu memiliki karakter yang kuat. Nah itu misalkan contoh oleh anak-anak muda betapa hebatnya Indonesia. Ngaten. Kumbakarna.
badannya gede. Iya. Badannya gede tapi lemah lembut ya. Lemah lembut. Ya. Dan Jadi, kalau yang secara khusus begitu nggak ada, tapi yang apa itu, yang pokoknya tokoh yang khusus gitu nggak ada yang ya. khusus saya sukai gitu. Kalau dulu waktu saya muda saya mengidolakan tokoh Bima. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata banyak tokoh-tokoh wayang lain yang pantas untuk bisa menjadi suri tauladan. Yaitu tadi masing-masing punya spesifikasi. Misalkan tokoh Puntadewa itu tokoh yang sudah mungkuring kadonyan sampai digambarkan dia itu manusia yang berdarah putih. Apapun yang dia perbuat semata-mata hanya berlandaskan pada itu tadi, cinta kepada sesama. Jadi dia rela mengorbankan apapun demi untuk kebahagiaan orang lain. Sampai ada cerita pernah itu seekor burung yang menginginkan kulit dagingnya untuk disantap dan dia dengan rela memberikan kulit dagingnya. Boleh ya. Walaupun itu ternyata hanya cobaan ujian dari Sang Hyang Bathara Darma atau itu adalah cara-carane pelindungnya Puntadewa, pelindung batinnya itu Puntadewa. Sedangkan Arjuna misalkan itu tokoh seorang manusia, seorang kesatria yang tekun bertapa, tekun belajar, tekun menuntut ilmu, tekun prihatin, dan akhirnya ketekunan itu membuahkan hasil tedak turune, utamanya Angkawijaya itu menjadi Wiji Ratu. Jadi itu Wiji Ratu, istilahnya Wiji Ratu adalah bibit unggul yang menjadi raja di negara Hastina kelak. Gitu contohnya Pak Yatin. Jadi kalau secara spesifik sulit untuk dibayangkan karena masing-masing tokoh wayang itu punya karakter yang kuat, ciri khas masing-masing dan mempunyai teladan yang bisa ditiru masing-masing ya. Betul, atau dengan kata lain punya ajarannya sendiri gitu. Betul, tinggal kita mau mencontoh dari sisi apa. Gitu. Demikian pemirsa, wawancara saya dengan Ki Susanto Sadewo yang rumahnya di Muntilan, ya sering mendalang di wilayah Muntilan dan Jogja. Ki Susanto Sadewo juga punya channel YouTube namanya apa? Sanggar Bumi Retawi. Sanggar Bumi Retawi, besok di subscribe dan di komen juga. Nanti akan saya tulis di bawah deskripsi. Baik, sampai jumpa.